Selamat pagi Bapak Ibu, warga desa dan juga warga Jemaat Peniwen yang kami hormati dan kami kasihi. Kita wajib ucap syukur dan terima kasih atas karunia Tuhan yang kita rasakan sampai detik hari ini. Kita bisa berkumpul kembali dan juga mengadakan kebaktian, adat, keleman, dan juga kebaktian untuk musim awal tanam. Ini semua atas berkat karunia Tuhan pada kita semua, pada Bapak Ibu seluruh warga Desa Peniwen dan juga warga Jemaat Peniwen yang kami hormati. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua, warga desa maupun warga jemaat, yang mana di tahun-tahun ini kami dari pemerintahan desa yang saat ini mengawali dan juga melaksanakan adat tahunan kebaktian keleman tidak seperti biasanya, dikarenakan situasi saat ini masih belum diperkenankan untuk kita mengadakan kebaktian seperti biasanya di tempat balai desa, dikarenakan kita semua saat ini belum 100% tervaksin semua. Jadi dan juga belum adanya untuk himbauan diperkenankan untuk berkumpul sehingga kita melaksanakan tata ibadah adat keleman secara online. Namun tidak mengurangi dengan hikmah kita untuk memohon pada Tuhan untuk mengawali musim tanam kita di dalam olah bertani untuk warga desa dan juga warga Jemaat Peniwen. Bapak Ibu hadirin dan juga saudara yang terkasih yang kami hormati pula semua warga Desa Peniwen. Di sini kami pemerintahan desa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, yang mana saat ini kita dituntut untuk percepatan vaksinasi, sehingga harapan kami dari pemerintahan desa juga 100% warga desa, warga jemaat bisa mengikuti vaksinasi dan kita bisa bersama-sama untuk mengadakan kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Juga harapan kami dari kita semua, kita patuh untuk aturan dari pemerintah dan juga untuk kebaikan kita semuanya. Dan juga perlu Bapak Ibu ketahui pula, di Desa Peniwen saat ini juga menerima berkah yang luar biasa dari pemerintah dan juga dari campur tangan Tuhan sendiri pada warga ataupun Desa Peniwen untuk pembangunan embung saat ini yang juga masih berjalan tahap pembangunan. Ini juga semua untuk kebaikan dan manfaat bagi seluruh warga Desa Peniwen, khususnya di dalam bidang pertanian, yang mana nanti bisa membawa untuk kemakmuran warga desa dan warga Jemaat Peniwen. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga saudara yang kami kasihi, kami atas nama dari pemerintah desa dan juga sekaligus pelaksana kegiatan pada siang hari ini untuk tata ibadah keleman pada saat ini tanggal 30 bulan Oktober tahun 2021 akan segera kita mulai. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 322, 1 dan 4. Dan gunung dan padang
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak meneduhkan hati dan pikiran untuk kita masuk dalam ibadah kelemahan hari ini. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kelemahan pada hari ini bersama-sama kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra bersama dengan saudara-saudara semua hari ini. Amin. Mari kita bersama-sama pujikan nama Tuhan. Kita menyanyi KPJ nomor 59 bait 1 dan 3. Pinujio tansah Allah mau mirah. Pinujio tansah Allah mau mirah, kakung tresnani romring salir kita, yang kesaturaka sineng apura, pinebus sing pati temah basuki, luhurna mulyana Gusti Sang Pamarta, luhurna mulyana pangruwating dosa, pasrah maring alas rono pracaya, margining waluya tentrem raharja. Pinuji slaminyo Allah matresno, kang ngagungken sabar printiang kang nasar, tuntun ring pitobar srono siramat, printiang mursid yakti sinung roh suci, luhurna mulyana Gusti Sang Pamarta, luhurna mulyana pangruwating dosa, pasrah maring alas rono pracaya, margining waluya tentrem raharja. Kita bersama-sama berdoa, kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Terpujilah Engkau Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama mengucap syukur atas semua anugerah yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, ibadah kelemahan hari ini bersama kami hayati di dalam penyertaan pimpinan kasih-Mu untuk memberikan yang terbaik buat kami. Dari awal sampai akhirnya ya Tuhan, ibadah kami senantiasa ada dalam campur tangan Tuhan. Terlebih lagi saat kami mendengarkan sabda-Mu, Tuhan pun juga memberikan kemampuan untuk bisa mengerti semua kehendak-Mu. Dan Tuhan juga nyatakan kasih, bimbingan dan pertolongan serta kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu yang melayani kami semua
Bapak Pendeta Andriono. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah kelemahan kami hari ini tetap dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini ibadah kelemahan didasari di dalam bacaan Ulangan 8 ayat 17 sampai 20. Demikian sabdanya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengar, merenungkan, tetapi juga selalu berupaya untuk memberlakukan dan menghayati firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Amin. Kita bersama-sama sambut. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 335 bait 1 dan 3. Manusia yang meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar
Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama di dalam menjalani adat desa Keleman pada tahun 2021 ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sejenak kita menghayati dan juga menggumuli tema yang diangkat di kegiatan kita hari ini. Seperti ada tertulis di banner di belakang saya yang mengatakan bahwa Allah pencipta alam, dialah pemelihara kehidupan. Dan bersama-sama mari Bapak Ibu kita memulai menghayati tema ini dengan satu nats sebagai sabda Tuhan Yesus sendiri yang ada tertulis di Injil Matius pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Demikian di sana Tuhan Yesus bersabda. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Matius 4 ayat yang keempat ini sesungguhnya menjadi pengingat bagi kita bahwa yang disebut dengan kehidupan dari umat manusia ini, bahkan kehidupan manusia pribadi lepas pribadi, pastilah akan menyangkut, akan mencakup dua aspek di dalam diri manusia itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisa saja seseorang ini memiliki jasmani yang sehat, hidup di dalam kekuatan, raganya terawat dengan baik, diberi asupan makanan yang bergizi. Namun ketika orang tersebut secara rohani, dia tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, tidak pernah mendapatkan asupan makanan bagi rohaninya, bahkan tidak pernah dihidupi dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya orang yang demikian ini dapat disebut sebagai orang yang telah mati secara rohani. Tuhan Yesus ketika dia memberikan sabda seperti yang tertulis dalam Matius 4 ayat yang keempat tadi, tentunya karena Tuhan Yesus juga mirsani bahwa di muka bumi ini ternyata banyak manusia yang hanya sibuk untuk memenuhi kebutuhan raganya saja. Tidak pernah menghiraukan pemenuhan bagi kebutuhan kerohaniannya. Dan justru di sanalah Bapak, Ibu, dan Saudara, rupanya kita hidup itu justru perlu dengan segala kehati-hatian kita. Mengapa demikian? Karena rupanya manusia yang hanya sibuk memenuhi kebutuhan ragawinya saja, tanpa menghiraukan kebutuhan untuk kerohaniannya, orang yang demikian ini justru seringkali jatuh dalam sebuah pemahaman yang keliru. Menganggap bahwa apa yang diperoleh melalui usahanya, apa yang diperoleh melalui kerjanya di keseharian adalah hanya karena kekuatan dan kemampuan kemanusiaannya saja. Orang lupa bahwa sesungguhnya Tuhan juga berkarya memelihara hidupnya melalui setiap usaha dan kerjanya itu. Bahkan lebih jauh, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang hanya memikirkan kebutuhan raganya tanpa memenuhi kebutuhan rohaninya, seringkali justru menjadi manusia yang tidak lagi memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita, Ulangan 8 ayat 17 sampai yang ke-20 tadi. Sesungguhnya di sana Musa ini juga sedang mengingatkan seluruh bangsanya agar jangan sekali-kali mereka melupakan Tuhan. Apalagi sebentar hari lagi bangsanya ini akan mengalami perubahan kehidupan yang jauh lebih nyaman
jauh lebih baik dibanding ketika mereka menjadi sebuah bangsa yang harus hidup mengembara, berjalan dari satu tempat ke tempat lain di padang gurun selama 40 tahun. Sebentar waktu lagi mereka akan memasuki tanah Kanaan. Dan di negeri perjanjian inilah mereka bisa menetap di tanah tersebut. Mereka bisa bercocok tanam, mereka bisa beternak, mereka bisa membangun rumah dalam segala kenyamanan dan sukacita mereka. Justru untuk kepentingan inilah Musa memberikan pesan kepada bangsanya, mengingatkan bahwa kenyamanan yang akan dialami, kenikmatan yang akan diterima, bukan hanya melulu karena kekuatan kemampuan diri manusia. Namun perlu disadari bahwa semua kenyamanan, hasil kerja yang bisa dinikmati adalah juga karena Tuhan berkenan untuk berkarya di dalam kehidupan manusia. Tuhan memberi berkat, Tuhanlah yang memelihara kehidupan mereka. Jangan pernah lupakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita sedang ada di dalam satu adat tradisi yang telah turun-temurun kita lakukan hingga dengan hari ini, yang disebut dengan adat desa Keleman. Inilah waktu bagi kita semua untuk datang kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan, agar Tuhan juga ikut serta berkarya di dalam kerja dan karya kita selaku masyarakat agraris di tempat ini. Dan sesungguhnya melalui adat desa Keleman inilah kita dengan sepenuh hati dan setulus hati kita akan menyerahkan setiap usaha dan kerja kita di bidang pertanian ini agar Tuhan juga berkarya, memelihara dan menumbuhkan tanaman-tanaman kita, sehingga semuanya juga bisa memberi hasil yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Namun sejenak, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita sadari, atau bahkan kemudian kita akui bahwa dengan memohon itu, sesungguhnya kita sedang mengakui bahwa Allah mampu untuk berbuat sesuatu. Allah berkuasa untuk berkarya, memberi pemeliharaan bagi hidup kita. Pemahaman ini sesungguhnya mudah untuk dipahami, Bapak, Ibu. Kalau saya boleh membalik pernyataan itu, untuk apa kita memohon kepada Tuhan kalau kita tidak mengakui bahwa Tuhan mampu berkarya bagi kita? Justru dalam adat Keleman ini, kita memohon karena kita mengakui Allah mau dan mampu untuk berkarya, memelihara kehidupan kita. Yang menjadi masalah bagi kita sekarang adalah jika kita benar mengakui Allah berkarya di hidup kita, memberikan berkat dan pemeliharaannya di hidup kita, dan kemudian kita memohon, sehingga akhirnya Allah benar-benar berkarya, memberi hasil atas setiap karya dan pekerjaan kita. Tidak mungkin hati kita akan tega untuk dengan sengaja lupa kepada Tuhan Allah kita. Lupa untuk matur nuwun, lupa untuk bersekutu dengan Allah, apalagi seringkali lupa untuk manut kepada setiap sabda dan kehendaknya. Adat Keleman baik untuk kita lestarikan. Karena di dalamnya kita memohon dan mengakui kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Namun kita tidak boleh sampai di situ saja. Kita juga perlu untuk terus berupaya untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, untuk tetap
kita ada di dalam kuasa dan berkat Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kita. Jangan pernah lupa akan berkat dan pemeliharaan ini di hidup kita. Tuhan yang memberkati kita, Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Kita tidak hidup dari ragawi saja, tapi kerohanian kita pun perlu hidup. Sehingga kita juga menerima, kita menikmati kehidupan yang sejati dari Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita sejenak masuk di dalam saat teduh kita. Terima kasih Tuhan, di adat Keleman tahun ini, Engkau mengajak kami semua, mengetuk hati kami, untuk kami tidak mengandalkan diri kami sebagai manusia yang terbatas ini. Saat ini, kami datang memohon kepadamu, karena kami mengakui Engkau mampu dan mau untuk berkarya bagi kami. Biarlah kami juga menjaga hati kami atas pengakuan yang demikian, sehingga kami tetap menjadi umat yang rindu untuk bersekutu denganmu, rindu untuk menghaturkan syukur kami kepadamu, bahkan rindu untuk kami bangun turut kepada apa yang menjadi sabda dan kehendak-Mu. Beri kami kehidupan yang sejati, lahir dan batin kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, atas segala karya dan juga kehendak yang dari Tuhan bagi kita saat ini, mengingatkan kita menuju kebaikan hidup, maka mari kita bersama-sama saat ini ungkapkan tanda terima kasih kita, persembahan yang bersama-sama kita himpun di dalam kebaktian kita saat ini, yang akan kita iringi dengan nyanyian dari Kidung Pasamuan Jawi, nomor 172. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga, Manungso Nanem Wiji. Ala kang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita akan memohon kepada Tuhan untuk berkarya dan berbuat bersama-sama dengan karya dan kerja kita. Doa, syafaat, dan permohonan kita akan dibawa dan dihantar oleh yang terkasih Pendeta Emeritus Suyatno Sakeus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, di Hari Raya Adat Desa Keleman saat ini, marilah kita bersama-sama satukan hati menghadap Tuhan dalam doa. Segala puji dan syukur kami haturkan di hadirat-Mu, Bapa di surga, karena Engkaulah yang selalu menyertai dan memelihara hidup kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, setiap saat dari hari lepas hari. Bahkan saat Hari Raya Keleman ini, kami semua boleh bersatu hati menghadap Tuhan dengan selamat dan dengan sukacita. Bapa yang Maha Kuasa, kami juga mengakui akan kelemahan kami. Karena sebenarnya banyak kekurangan kami di dalam melakukan perintah Tuhan, di dalam melakukan kehendak Tuhan ataupun firman Tuhan. Dan semua dihitung sebagai kesalahan dan dosa-dosa kami. Untuk itu Bapa, dengan segala kerendahan hati, perkenankan kami bersama mengakui dan menghaturkan kesalahan dan dosa-dosa kami. Kiranya Bapa berkenan mengampuninya. Bersihkanlah hati kami masing-masing. Cucilah hati ini dengan kuasa darah Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Biarlah hati kami ini bersih, sehingga kami semuanya layak menjadi anak-anak Tuhan. Kami semuanya layak menghadap hadirat Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, ini kami semuanya hadir mengaturkan tubuh kami, hidup kami. Pakailah Tuhan hidup dan tubuh ini sebagai tempat karya Tuhan. Dan utuslah kami semua satu persatu untuk melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Utuslah kami semua untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kuasa, dalam Hari Raya Keleman ini, perkenankan kami bersama juga menghaturkan semua persembahan yang telah kami kumpulkan di depan ini. Kiranya Bapa terima dan sucikan, Tuhan pakai sebagai alat karya Tuhan melalui kegiatan jemaat-Mu. Bapa yang Maha Kuasa, bersama-sama dengan segala kerendahan hati, kami mohon kemurahan Tuhan. Tuhan berikan hujan yang secukupnya di wilayah desa kami Peniwen ini secara khusus, juga di wilayah Kecamatan Kromengan, termasuk juga di Kabupaten Malang. Berilah kami hujan yang secukupnya untuk mengairi tanah-tanah kami yang sudah mulai mengering ini, utamanya sawah-sawah kami.
sehingga kami semua boleh segera menyebarkan bibit-bibit dan menenggelamkan bibit-bibit itu. Itulah makna keleman yang kami hayati bersama. Bapa yang Maha Kuasa, kami juga menghaturkan semua Bapak Ibu perangkat desa di Peniwen ini. Kiranya Bapak juga berkarya dalam kehidupannya masing-masing. Tuhan pakai kehidupannya, usaha kegiatannya untuk kesejahteraan masyarakat Peniwen ini. Sehingga melalui kegiatan dan pekerjaan pelayanan mereka semua, kami masyarakat desa Peniwen akan semakin sejahtera. Kami bersama-sama juga berdoa bagi Bapak Ibu perangkat desa, juga bagi Bapak-Bapak Muspika di wilayah Kecamatan Kromengan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, semangat di dalam kehidupannya. Jauhkan dari semua godaan, cobaan, sakit, penyakit. Utamanya jauhkan dari virus corona. Bapa yang Maha Kuasa, kami juga masih menghaturkan pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kiranya Bapa juga berkarya di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Untuk itu semua aparat pemerintahan, aparat keamanan di seluruh wilayah negara kami Indonesia ini, baik yang ada di pusat, di daerah, sampai di desa-desa, Tuhan selalu sertai, lindungi, berikan kekuatan, kesehatan, lengkapi dengan roh hikmat dan kebijaksanaan. Utamanya Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan stafnya, Tuhan selalu berikan kekuatan dan semangat di dalam kehidupan dan pekerjaannya sehari-hari. Bagi saudara-saudara kami, satu bangsa, mereka yang terpapar sakit corona, baik yang masih isolasi mandiri, baik yang ada di karantina, terlebih yang ada di rumah sakit. Satu persatu tolong Tuhan Engkau hadir, berikan kekuatan iman, berikan ketabahan dan semangat. Lebih dari itu berikan mereka kekuatan, kesehatan dan kesembuhan. Bagi semua para medis seluruh Indonesia ini, kiranya juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Jauhkan dari virus corona yang ada di sekitarnya. Bapa yang Maha Kuasa, bersama-sama kami mohon, kiranya Tuhan juga berkenan segera singkirkan virus corona dari muka bumi ini. Sehingga kami semua boleh melakukan kegiatan-kegiatan kami seperti sebelum ada pandemi. Bapa yang Maha Kuasa, hanya kepadamu kami memohon. Kami juga masih berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang sedang berprihatin akibat dari bencana alam. Baik itu angin ribut, hujan, banjir, tanah longsor, juga mereka yang karena kecelakaan, baik kecelakaan kendaraan udara, kecelakaan laut maupun kecelakaan darat. Juga bagi saudara kami, mereka yang berprihatin karena adanya kebakaran di mana-mana. Bapa, kami mohon kiranya Engkau juga berikan kekuatan iman dan semangat dalam kehidupannya. Bagi mereka yang sakit, berikan kekuatan, kesehatan dan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang bersedih hati, Tuhan berikan penghiburan. Bagi mereka yang kekurangan, tolong Tuhan, Engkau juga berikan berkat yang secukupnya. Demikian Bapa, kalau nanti kami juga akan menikmati rezeki sebagai ungkapan syukur adat bersih desa Keleman ini. Kiranya Tuhan sendiri yang selalu sertai, lindungi dan berkati. Demikian Bapa, seru dan doa ini. Semuanya kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengakhiri kebaktian adat Desa Keleman di tahun 2021 ini dengan kita bersama-sama melantunkan nyanyian penutupan kebaktian kita KPJ 204. KPJ 204 ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita undur dari hadapan Tuhan. Kita mengakhiri kebaktian ini untuk kita bersama-sama memasuki aktivitas harian kita masing-masing, karya dan kerja di bidang kita masing-masing. Dan biarlah Tuhan yang akan mengawal dan memberkati, memberikan penyertaan dan pemeliharaannya di setiap kerja saudara. Kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah pencipta langit dan bumi, damai sejahtera dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, akan tetap ada menjadi penyertaan, pemeliharaan di hidup saudara-saudara, di dalam saudara-saudara melakukan kerja dan karya saudara dari hari ke hari, hingga menumbuhkan rasa syukur dan kerinduan saudara kepada Tuhan. Berkat dan penyertaan Tuhan akan mengawal dan melayani saudara dari hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Saya dari Wakil Adat Desa Peniwen dengan menyebut Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, menyerahkan encek ini sebagai simbol
pelaksanaan adat bersih desa Keleman kepada Bapak Pimpinan Kepala Desa, Bapak Pimpinan Desa Beniwen, Bapak Syekh Utama untuk dilaksanakan. Terima kasih kepada Bapak dari adat. Berkat yang diberikan sudah saya terima, yang akan saya bagikan kepada semua warga masyarakat supaya semuanya itu menjadikan berkah. Terima kasih Bapak. Nuwun.